Sugiarto, termohon dari Kabupaten Kampar. Oh, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini jawaban termohon terhadap perkara 29/PHP /BUP Sekarang namanya PHPU. PHPU. Kalau PHP itu pemberi harapan palsu. Nah, kita ganti jadi PHPU supaya Pak menjadi pemilihan umum, kan rejimnya sudah pemilihan umum sekarang. Jadi tidak PHP lagi. Silakan. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan poin-poinnya aja Yang Mulia, tapi menjadi satu kesatuan dalam jawaban. Pertama, terkait tentang kewenangan. Nah, di kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kami anggap dibacakan. Ya. Terus tentang kedudukan hukum poinnya aja. Nah, itu sesuai dengan pasal 158 ayat 2. Jadi jumlah penduduk di Kabupaten Kampar itu 876.767. Terus tolong HP-nya yang masih bunyi-bunyi HP di off kan. Silakan. Ya. Nah, karena peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan itu penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten kota sesuai ketentuan jumlah 500.000 sampai dengan 1 juta. Pengajuan persen itu 1%. 1%. Oke. Nah, jadi ini melewati ya? Ya, melewati. Berapa selisihnya? Selisihnya itu pokoknya 6 ribuan lah ya? Ya, 6.400. 6.400. 45. Jadi 1,79% Yang Mulia. Nah, tentang Abskurliber, ini poin-poinnya aja. Yang pertama itu Abskurliber dari halaman permohonan Abskurliber itu dari halaman 12 sampai 24 tidak menentukan lokus dan tempus atas pelanggaran yang dimaksud. Maka permohonan telah keliru dalam menghitung jumlah distribusi C pemberitahuannya nanti dijelaskan dalam pokok perkara juga. Itu. Terus kita masuk di dalam konteks pokok permohonannya. Nah, yang perlu kami tanggapi adalah yang pertama itu mengenai keberpihakan ASN. Nah, PJ Bupati, oknum, kepala desa hingga kepala desa termasuk RT RW di Kabupaten Kampar. Nah, itu kami akan menanggapinya. Jadi sampai saat ini tidak terdapat temuan dan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kampar yang menyatakan adanya peristiwa yang dimaksud dalam ditujukan kepada termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari seluruh laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kampar. Tidak satu pun menunjukkan perihal adanya pemihakan sebagai dalil pemohon akuo. Nah, selanjutnya bahwa terkait tentang penunjukan PJ Kepala Desa, termohon menyatakan bahwa kewenangan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa dalam kasus 97 Kepala Desa di Kabupaten Kampar adalah kewenangan penuh Bupati, bukan kewenangan Sekretaris Daerah. Pengaturan atas kewenangan penunjukan pejabat Kepala Desa adalah merupakan kewenangan absolut Bupati dan atau Wali Kota dan dapat ditilik dalam ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Nah, selanjutnya sampai saat ini termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap perihal adanya pelanggaran atas ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan yang dilakukan oleh sebagai dasar untuk dibatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 sebagaimana dalil pemohon akuo. Selanjutnya lagi bahwa dalil pemohon pada angka 3 halaman 8 dugaan mobilisasi ASN dalam bentuk rapat persiapan pemilihan adalah tidak berdasar. Sebab sampai saat ini tidak ada temuan dan atau rekomendasi dari Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten menangani pelanggaran dimaksud untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai alasan bagi mahkamah membatalkan hasil pemilihan ini. Bahwa mengenai dalil pemohon angka 5 halaman 18 perihal adanya peristiwa Kadis Pariwisata atas nama Jamhur memberikan uang 6 juta kepada Halimah dengan tujuan membentuk tim pemenangan untuk paslon nomor 3, kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa peristiwa yang didalilkan aku adalah merupakan tindak pidana yang mana menjadi ranah kewenangan Sentra Gakumdu Kabupaten Kampar. Sampai saat ini tidak ada peristiwa dimaksud sebagai dibuktikan, tidak terdapat putusan pengadilan yang dinyatakan demikian. Lanjut lagi bahwa selanjutnya mengenai dalil pemohon pada angka 5 huruf B halaman 19 yang menyatakan adanya ajudan paslon nomor 3 atas nama Raihan mengancam Asriani dengan sajam yang mengaku menerima uang dari sajam ini apa ini?
senjata tajam. Ya, Anda pakai bahasa Indonesia yang benar. Oh ya, makasih mulia. Tim paslon nomor 3 atas dalil pemohon akuo, menurut termohon, jikalaupun pengancaman dimaksud untuk mempengaruhi pemilihan demi memilih calon tertentu, maka itu adalah wujud perbuatan pidana yang merupakan kewenangan Sentra Gakumdu. Lagi pula sampai saat ini tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu dan atau putusan pengadilan untuk menjadi dasar bagi termohon melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Selanjutnya bahwa begitu pula dalil pemohon angka 5 huruf D, C, dan F halaman 19 perihal arahan pejabat kepala desa Belimbing, kepala desa Tanjung Alai, dan camat Kampar untuk memilih pasangan nomor urut 2 adalah bentuk pelanggaran atas netralitas ASN dan kepala desa, sehingga penanganan melalui Bawaslu Kabupaten Kampar. Namun sampai saat ini keadaan-keadaan dimaksud tidak tampak adanya sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu dan Sentra Gakumdu kepada Kabupaten Kampar. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu pemohon sepanjang mengenai netralitas ASN, pemilihan kepala desa dan aparatur desa tidak terbukti adanya, maka sudah beralasan hukum bagi mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan akuo. Bahwa termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu atau putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti oleh termohon terkait dengan dalil permohonan tersebut. Mengenai tentang keberpihakan termohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kampar tahun 2024, bahwa uraian jawaban termohon atas isu ini sebagai tertuang dalam jawaban dari halaman 29 sampai 36 yang pada pokoknya termohon menyampaikan bahwa pertama, termohon pada posisinya telah menyampaikan kepada seluruh PPS panitia pemungutan suara di desa itu agar menyampaikan, menyalurkan dan mendistribusikan C pemberitahuan kepada pemilihan. Itu di bukti kita, bukti T7, T8 dan T9 yang mulia. Kedua, adanya ketidaksesuaian jumlah persentase C pemberitahuan yang tidak tersalurkan dengan pengguna hak pilih DPT menunjukkan ketiadaan relevansi antara tidak tersampaikannya C pemberitahuan dengan tidak pemilihan pengguna hak pilih DPT di Kabupaten Kampar. Yang keempat, ini typo aja yang mulia, dari 2 lompat ke 4. Yang keempat, sampai saat ini tidak ada produk dari Bawaslu Kabupaten Kampar sebagai lembaga otoritatif pengawas yang menanyakan ada keadaan di mana tidak terdistribusinya C penuntutan kepada pemilih sebagai bentuk kesengajaan dengan niat jahat dari termohon dalam upaya menghalangi pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya. Kelima, bagi pemilih DPT yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dan hendak menggunakan hak pilihnya di TPS, maka kepada pemilih yang bersangkutan cukup datang ke TPS dan tetap akan diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik sebagai mana diatur dalam putusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Yang keenam, bahwa termohon sudah melakukan tanggung jawabnya mendistribusikan model C pemberitahuan kepada pemilih melalui PPK tanggal 20 November 2024, kemudian dari PPK ke PPS tanggal 21 November 2024, serta dari PPS ke KPPS tanggal 22 November tahun 2024, kemudian selanjutnya dari KPPS kepada pemilih dilakukan melalui tanggal 22 sampai dengan 26 November 2024 dan itu di dalam bukti T7, T8 dan T9. Bahwa pemilihan yang terdaftar di DPT Kabupaten Kampar sebanyak 601.561 model C pemberitahuan yang telah terdistribusikan ke pemilih sebanyak 532.986 atau sama dengan 88,3%, dengan rincian per kecamatan dapat dilihat dari tabel 9 halaman 32 jawaban termohon. Bahwa adapun model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi sebanyak 70.572 atau sama dengan 11,7%. Adapun alasan terkait C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dapat dilihat pada tabel 10 halaman 33 jawaban termohon. Bahwa terhadap dalil pemohonan yang menyebutkan termohon bekerjasama dengan tim paslon tertentu dengan pendistribusian C. Waktunya tinggal 5 menit ya. Oke. Ini kalau ini berapa ratus halaman ini kalau Anda bacakan semua, hampir 200 halaman. Iya, punya yang mulia. Ini honornya pasti tebal juga ini karena tebal jawabannya. Ya. Untuk yang jawaban yang 2 itu kami simpulkan, selain itu sejauh ini tidak ada laporan atas hal atau peristiwa sebagaimana dimaksud yang menjadi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk selanjutnya ditujukan kepada termohon. Selanjutnya dalil nomor 3. Dalil nomor 3 kita simpulkan aja yang mulia. Saudara yang menyimpulkannya, jangan kita. Kalau ini semua orang dalam ruangan ini menyimpulkan nanti. Iya yang mulia.
Silakan. Uraian terhadap peristiwa ini terdapat dalam jawaban termohon halaman 46 yang jadi satu kesatuan. Selanjutnya terkait tentang mengenai dalil pemohon tentang C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, itu dalam jawaban yang dibacakan terhadap dalil pemohonan angka 13 huruf D poin 4 halaman 28 sampai 38 mengenai adanya pemilihan sebanyak 416 pemilih tidak terdaftar dalam DPT pada TPS Desa Danau Lancang, Kecamatan Tepung Hulu. Ini satu ya saya tanyakan ini halaman berapa nih yang isinya tabel semua ini? Oh ya, halaman sebentar saya cek. 54. Iya, dari halaman 54 sampai 180 ya. Iya. Itu semuanya ada buktinya ya, T-nya ada ya. Ada Biar kita akan cek nanti benar atau tidaknya itu. Jadi semua yang disebut nama itu dijelaskan di sini dan ada T-nya. Nanti akan kita persandingkan. Ya. Oke, Anda lewati itu. Oke. Ya? Ya. Dan selanjutnya kami bacakan petitumnya yang mulia. Itu. Silakan. Cepat juga menyerah lawyer nih. Sekali diperingatkan hakim langsung menyerah deh. Enggak, karena waktu yang mulai banyak ini. Ya. Banyak juga teman nanti terganggu waktunya. Petitum dengan berdasarkan atas uraian-uraian eksepsi dan pokok jawaban di atas, termohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut. Ya. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan benar dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar nomor 1936 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 waktu Indonesia Barat. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah benar sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar nomor 1936 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 waktu Indonesia Barat, yaitu nggak usah disebutkan angkanya. Dianggap ya. Kalau sudah dinyatakan sah keputusan sebelumnya nggak usah disebutkan diulang lagi. Ya. Atau jika mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami dari kuasa hukum, saya Sutanto SHMH ditantangin dan stempel basah. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam event politik kayak begini, pilkada, pileg, itu kan jangan kekeliruan administratif kecil. Anda salah senyum saja bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya harus hati-hati itu penyelenggara. Salah senyum, kumisnya miring pun dipersoalkan oleh orang. Nah, itu harus hati-hati yang kayak begitu. Jadi, semua hal itu harus siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Pihak terkait Kampar, silakan. Baik, majelis. Keterangan pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, register 29 PHPU titik BUP Gari Strip Angka Romawi 23 2025. Perkenalkan, kami dari kuasa hukum pihak terkait yang hadir pada hari ini, saya Muhammad Fadli bersama rekan saya Pak Beni Huta Barat. Kami mungkin menyingkat Yang Mulia. Untuk pembukaan, untuk status pihak terkait kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya, ini apa nih? Eksepsi saudara apa? Soal kewenangan gimana? Berwenang atau tidak? Kewenangan berdasarkan pasal 158 Yang Mulia, karena melewati ambang batas. Kalau 158 itu kan soal legal standing. Iya. Kalau kewenangan tuh Mahkamah berwenang atau tidak? Kalau dalam hal ini kami menyampaikan eksepsi kami tidak berwenang Yang Mulia. Iya. Nanti Anda sidang di rumah aja kan, kami kan tidak berwenang. Silakan Yang Mulia. Silakan. Kewenangan mengadili kami. Tenggat waktu bagaimana? Tengah waktu masuk Yang Mulia. Oke, legal standing. Bagaimana 158-nya? 158 tidak masuk Yang Mulia. Oke, jadi tidak memiliki legal standing. Tidak memiliki legal standing. Ini menurut saudara. Apalagi dalam pokok permohonan? Langsung permohonan pada kabur pokok. Ada nggak? Gimana Yang Mulia? Permohonan kabur ada nggak? Ada Yang Mulia. Apa itu? Obskur. Apanya menyebabkan permohonan kabur?
Saya bacakan yang mulia. Ya, apa poinnya saja? Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dinilai kabur dan tidak jelas karena pemohon tidak mampu menguraikan secara terperinci, logis dan sistematis hubungan antara dalil-dalil pelanggaran yang diajukan dengan hasil perolehan suara. Itu di mana itu? Di halaman 9 yang mulia. Cacat formal, kewenangan mengadili. Halaman 9, silakan. Poin 3, bahwa dugaan tindak pidana pemilu dan yang didalilkan pemohon seperti keterlibatan ASN, kepala desa atau dugaan kampanye di luar jadwal bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 486 hingga pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Lanjut yang mulia, kami anggap poin yang selanjutnya dibacakan yang mulia. Ya. Langsung pada pokok keterangan pihak terkait yang mulia. Silakan. Pada poin 6 yang mulia, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang sah, fakta justru menunjukkan bahwa di 97 desa yang berulang-ulang didalilkan oleh pemohon telah terjadi pelanggaran dan menjadi mesin pendulang suara paslon nomor urut 3 atau pihak terkait. Justru pasangan calon nomor urut 4 pemohon yang meraih banyak kemenangan, baik itu dari segi jumlah desanya maupun jumlah suara. Bukti PT 53 kami lampirkan. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang diduga menguntungkan pasangan calon tertentu adalah tidak beralasan dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang terverifikasi. Adapun rincian perolehan suara dari 97 desa di wilayah tersebut adalah sebagai berikut. Paslon 1 menang di 22 desa dengan perolehan suara 29.31. Paslon 02 menang di 9 desa dengan perolehan suara 2.193. Paslon 3 menang di 31 desa dengan perolehan suara 40.717. Paslon 4 berapa itu? Halaman 15 yang mulia di poin 6. Poin 6, oke. Lanjut. Jadi Dilanjutkan, Anda untuk menegaskan di sini yang justru yang peraih suara terbanyak itu di desa-desa yang dipersoalkan yang itu dipersoalkan adalah yang mulia. Pasangan calon nomor urut 4. Betul yang mulia. Oke, lanjut. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Oke. Baik yang mulia, saya lanjutkan yang mulia. Berkaitan tentang adanya ajudan yang melakukan intimidasi dalam dalil permohonan pemohon mengatakan bahwa ajudan ini adalah ajudannya Pak Ahmad Yuzar. Ini kami bantah yang mulia bahwa yang bernama Raihan bukanlah ajudan daripada Pak Ahmad Yuzar yang mulia. Berikutnya saya akan Itu ajudan siapa? Saya tidak tahu yang mulia, tanyakan kepada pemohon yang mulia. Bukan. Anda lawyer kan harus tahu. Jawabnya tidak boleh begitu. Siap. Kan itu ada dalam pokok permohonan. Siap. Kalau Raihan itu 70.000 orang bernama Raihan itu Siap, semuanya. Jadi kalau Anda bilang tidak nanti kan repot. Ya. Terus. Baik, kami berkaitan tentang distribusi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi yang mulia, bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa hak pilih pemilih hilang karena tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara model C pemberitahuan adalah asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang konkret. Berdasarkan keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis, junto putusan peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota dalam pasal 19 menyatakan, 1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi A. Pemilik KTPL, ya, dan seterusnya mulia. Dengan demikian, maka tidak terdistribusinya undangan tidak menghilangkan hak konstitusi pemilih dalam menggunakan hak pilih di dalam pemilihan. Maka alasan tidak terdistribusinya undangan adalah alasan yang tidak berdasar. Jadi kalau begitu boleh ya, penyelenggara itu tidak mendistribusikan sama sekali ya. Baik, kan yang mau mulia. datang juga pemilih kan? Kan begitu asumsinya kalau asumsi Anda itu diterima. Iya yang mulia. Nah, iya katanya. Silakan. Lanjut. Anda diketawain tuh sama lawyer di belakang itu. Selanjutnya mulia, berkaitan tentang 43 titik kampanye yang didalilkan oleh pemohon terhadap pasangan calon nomor urut 3. Yang mulia, berdasarkan bukti PT 54 bahwa pasangan calon nomor urut 3 itu melakukan kampanye di 100 lokasi, yaitu berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dengan dibuktikan dengan STTP kepolisian bukti PT 45 yang mulia. Bahwa klaim pemohon
model C pemberitahuan KWK terbanyak ada terdistribusi adalah di basis politik pemohon yang adalah tidak berdasar. Sebagaimana diketahui, 4 kecamatan yang besar jumlah model C pemberitahuan tidak terdistribusi yang dipersoalkan pemohon adalah Kecamatan Siak Hulu, Tapung Hulu, Tapung Hilir, dan Tapung. Keempat kecamatan tersebut justru sebaliknya lebih pada basis politik pihak terkait ketimbang pemohon. Dalam pileg DPRD Kabupaten Kota tahun 2024, Partai Koalisi Pengusung Paslon nomor 3, yaitu Nasdem, PD Perjuangan, PKB, PBB, dan Gelora, meraih total suara terbanyak 50.296 suara. Sedangkan Partai Pengusung Paslon nomor 4, yaitu P3, PKS, dan PAN, dan PSI, hanya meraih total suara sebanyak 42.657 suara. Di samping itu, yang tidak kalah penting, Kecamatan Siak Hulu adalah daerah asal atau kampung halaman calon wakil bupati nomor urut 3, Dr. Hajah Misarti SAG MSI, dan sudah dari orang tuanya, yaitu Maimanah Umar, dikenal sebagai tokoh besar di Riau. Dalam hal ini, khususnya Kecamatan Siak Hulu, di sisi lain, Haji Ahmad Yuzar SOS MT pernah menjabat sebagai camat dahulunya di Kecamatan Tapung Hulu dan dikenal masyarakat merakyat dan rendah hati. Jadi, dari pemohon bahwa model C pemberitahuan tidak terdistribusi di 4 kecamatan tersebut merugikan pemohon dikarenakan itu adalah basis pemilih pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dan patut diabaikan, Yang Mulia. Lanjut, ada lagi? Lanjut, Yang Mulia. Lanjut ke petitum aja lah kalau begitu ya. Baik, Yang Mulia. Petitum berdasarkan alasan argumentasi hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah dan mengikat berdasarkan hukum surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar nomor 1936 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024 beserta lampirannya yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2024. 3, menguatkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar nomor 1936 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 beserta lampiran yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia. Oke. Kenapa Denny Wahyudi tidak tanda tangan di jawaban di apa ini keterangan? Sampai dengan didaftarkan yang bersangkutan tidak pernah hadir, Yang Mulia. Oke, kalau begitu dicoret ya. Ya, siap, Yang Mulia. Supaya pembagiannya lebih besar jadinya. Denny nggak usah dibagi gitu. Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Bawaslu, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, atas nama Bawaslu Kabupaten Kampar, saya Mustaqim Akbar bersama Sawir Abdullah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 29 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4. Izin Yang Mulia. Nah, ini pertanyaan sebelum Anda jelaskan. Siap. Intinya, selama proses berapa laporan kepada saudara? Laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Kampar sebanyak 26 laporan, Yang Mulia, yang diregister 8. Satu-satu dulu, pertanyaan saya aja dijawab. Siap. Berapa laporan? Laporan 26. Oke. Yang Mulia. Dari 2 nggak ada. Nggak ada. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih ya. Siap, sama-sama, Yang Mulia. Jadi untuk memahami psikologi. Sama-sama, Yang Mulia. Jadi untuk memahami psikologi dan kecenderungan bagaimana bergeraknya birokrasi itu harus dipahami juga yang seperti itu. Iya. Terima kasih, Pak Ridwan. Cukup ya. Izin Yang Mulia, terkait pertanyaan Yang Mulia Pak Asrul Sani berkaitan tentang keputusan Bupati berkaitan tentang perpanjangan, itu kami buktikan dalam bukti PT 34 Yang Mulia. PT 34. 3334 Yang Mulia. Keputusan Bupati Kampar nomor 580 garing DPMD garing 9 Romawi garing 2024 Yang Mulia. Tentang perpanjangan dan perubahan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kampar masa bakti tahun 2027 sampai dengan 2029 tertanggal 5 September 2024 Yang Mulia. PT 34. Oke, terima kasih Yang Mulia. Yang memperpanjangnya Bupati ya? Bupati Yang Mulia. Ada enggak di antara 4 pasangan calon yang ikut memperpanjang? Tidak. Oh, tidak. Oke. Jangan ragu-ragu jawabnya. Optimis. Kita lanjut sekarang ke, silakan nih ganti apa? Anda ada yang mau disampaikan? KPU? Enggak. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia
Hakim MK yang bijaksana. Dan jangan itu. Ada enggak tambahan informasi yang disampaikan? Ada yang mulia. Apa? Silakan. Oh, pertama kami ingin menyampaikan bahwa terkait C pemberitahuan kami sudah mendistribusikan sejumlah DPT 601.561 kepada pemilih melalui petugas kami PPK, PPS dan KPPS yang mulia. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selama proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kampar, tidak ada keberatan saksi berkaitan dengan proses yang mulia. Saksi hanya keberatan tidak mau menandatangani hasil penghitungan perolehan suara disebabkan karena partisipasi pemilih. Itu di mana itu? Di TPS, di kecamatan atau di kabupaten? Mulainya di kecamatan sampai di kabupaten. Bukan, yang mulia. berapa TPS semuanya? TPS-nya 1.280 TPS yang mulia. Dari 1.280 TPS, berapa yang tidak ditantangani oleh saksi pemohon? Pemohon? Semuanya tidak ditantangani yang mulia. Semua tidak ditantangani? Semua tidak ditantangani yang mulia. TPS itu tidak ditantangani oleh saksi pemohon semua? Kalau di TPS ditandatangani yang mulia. Oke. Di tingkat kecamatannya yang mulia. Di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten itu Tidak tanda tangan? tidak ditandatangani yang mulia. Oke. Dengan alasan partisipasi. Kami sudah sampaikan bahwa memilih itu adalah Ya, kewajiban. nggak usah. Bukan Nggak usah, kewajiban. itu biar kami yang apa? Siap. Terima kasih yang mulia. Oke, silakan. Terima kasih ya.